Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ya dalam yaitu berbagi sedikit-sedikit tentang pengetahuan dunia perkelincian. Kadang-kadang kita itu tidak sadar ya ciri-ciri kelinci kembung. Ya, bagaimana sih kelinci-kelinci kembung ini? Ataupun gimana sih caranya agar ibaratnya menghindarkan dengan mencret. Nah, sebenarnya mah kelinci ini ataupun penyakit-penyakit tidak jauh dengan hal-hal yang mungkin saya bisa dikatakan seperti yang kemarin ya buat sobat-sobat. Kenapa seperti itu? Karena penyakit kelinci ini sangat-sangat sama mirip dengan penyakit satu sama lainnya ya. Kalau misalkan kelinci kembung buat sobat-sobat, banyak faktor yang mungkin bisa dikatakan kemarin kita sebutkan kembali ya, mencoba makanan baru. Nah, kelinci kembung ini ciri-cirinya sangat gampang ditebak. Ciri-ciri kelinci kembung buat teman-teman, pertama kita mudah mencegah dulu kali ya. Mencegah kelinci kembung buat teman-teman ya, yaitu usahakan kita cek setiap hari makanan-makanan kelinci tersebut habis, atau mungkin bisa dikatakan liau, dalam satu kata itu digerabah ya. Kalau misalkan kelinci kita makannya dengan secara langsung masih normal, setiap yang kita kasih makan kelinci itu habis, alhamdulillah berarti kelinci kita itu salah satu kelinci yang mungkin sehat. Tapi ketika kita ngasih makan ataupun memberikan pakan, kita lihat dan cek apakah makanan yang semalam ataupun kemarin masih ada ataupun tidak. Kalau misalkan masih ada, di situ kita akan menjadi was-was ataupun buat kalian harus bersiap-siap secara siaga ya sobat. Dikarenakan kelinci yang seperti itu mudah ataupun mulai terkena penyakit yang mungkin dikatakan kembung. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kelinci tersebut makannya tidak habis, kita harus was-was ataupun kita harus waspada dengan ketidak baik-baik saja kelinci kita tersebut. Dikarenakan penyakit-penyakit ini sudah mulai menyerang. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, kalau misalkan kelinci kita dikasih makan yang kemarin ataupun yang sebelumnya masih ada, kita waspada. Kita secara garis besar menanggulanginya itu kita ambil makan tersebut, bukan ambil taruh aja nggak apa-apa, kita ganti pola makan yang dikatakan yang hewan suka ataupun makanan yang dia suka. Contohnya nih, kalau misalkan dia suka tumbuhan, ambil kalian tumbuhan. Misalkan kalian ngasih makan pelet, tapi ketika kalian kasih makan pelet, si kelinci tersebut masih ada ataupun berbentuk utuh tidak dimakan, berarti mereka udah mulai terganjang ataupun bosan ataupun terjangkit ya penyakit. Nah, kalian ambilkan tumbuhan apa saja, contohnya daun daun kacang-kacangan, daun babadotan, pondotang, atau udah tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian, yang penting itu aman buat si kelinci tersebut. Kalian kasihkan. Kalau misalkan kelinci kalian masih makan daun-daun tersebut, masih bisa dikatakan selamat dari angka-angka kematian ya, pun indukan, anakan, bapaan dan nenek-nenekan lah, pokoknya mah seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ganti pola makannya itu, misalkan kasih tumbuhan mau, kalian terus aja entah pagi, entar pola makan dia beran jadi kasih 2 kali, kasih itu aja dulu. Kita kembalikan daya nafsu makan dia. Kalau misalkan daya nafsu dia belum pulih, jangan sekali-sekali untuk menggantinya lagi ya sobat ya. Kita pakai yang tadi aja dulu, tumbuhan tersebut ya, agar mereka bisa lebih mau makan kembali. Kalau misalkan kita tidak mengganti pola ataupun makanan-makanan tersebut, nah kita bisa dikatakan dia akan terjangkit penyakit kembung ya. Dia karena libur makan ataupun mogok makan secara tidak langsung kalau mau dunia binatang ini, jadi dia tuh protes antara bosan makanannya. Nah, saking mogok makannya terjangkitlah masuk angin ataupun dikatakan kembung.
Kalau misalkan kembung gimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri penyakit kembung itu kita kelincinya kita ambil, kita pukul perutnya itu. Kalau misalkan dipukul perutnya ada bunyi seperti apa ya? Kosong itu buk 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 buk. Nah, itu dia udah terjangkit kembung. Jadi perutnya itu mulai membesar banget ya sobat. Jadi mulai membesarnya ini tidak secara normal, sedangkan kelihatan kita kelincinya gemuk ataupun ibaratnya apa ya? Badannya gede, bukan badan gede, itu udah terisi angin ya sobat, tapi sedangkan makanannya itu tidak dimakan. Nah, tadi setelah kita telusuri ternyata penyakit kembung. Nah, salah satu mencegahnya yaitu tadi saya ulangi lagi, kadang-kadang ada yang orang berprotes, "Bang, muter-muter aja." Ceritanya bukan muter-muter ya buat teman-teman. Jadi biar kalian paham tentang penanggulangannya tersebut. Jadi ciri-cirinya saya ulangi lagi, kalian perhatikan makanannya tersebut yang kemarin ataupun yang sebelumnya masih banyak atau enggak itu di wadah gerabah ataupun dan lain-lain. Dikarenakan kalau misalkan makanan kalian ataupun pakai pelet nih masih banyak, itu mulai terjangkit suatu penyerangan penyakit. Kita ambil makanan tersebut ataupun biarkan saja, kita cari makanan yang kesukaan dia, entah ibaratnya contohlah buah-buahan yang aman aja. Nah, jadi biar si kelincinya ini makan terlebih dahulu ataupun tumbuhan-tumbuhan, daun kakacangan, daun dotang, daun kangkung, kayak terserah kalian. Yang penting si kelinci makan tersebut. Jadi kembali pulih daya nafsu makan dia. Kalau misalkan daya nafsu makan dia sudah terkembali pulih, nah di situ kita masih bisa menyelamatkan kelinci tersebut. Kalau kalian paksa makan tersebut, dikasih lagi peletnya, ternyata si kelincinya itu nggak mau makan, itu adalah faktor kesalahan kita sendiri. Udah tahu kesalahan kita sendiri, malah disodorkan makan tersebut. Udah tahu dia mogok makan, malah disodorkan tersebut. Hati-hati, periksa juga antara makanannya ataupun airnya. Airnya kalau misalkan kalian pakai nipple ataupun disebutnya apa ya, paralel itu drinker dan lain-lain, kadang-kadang tidak keluar airnya, bisa menjadi faktor tersebut. Nah, kalau misalkan airnya tidak keluar, bisa menjadi sembelit, kembung dan lain-lain. Pokoknya intinya itu adalah hewan kita itu harus dijaga dengan baik-baik. Kalau misalkan hewan kita dijaga dengan baik-baik ataupun kita perhatikan dengan seksama, kita juga bahwa tahu si kelinci tersebut udah mogok makan dan lain-lain, dia ataupun minta makan yang lain, kasihlah, terserah kalian. Ambil kayak di rumput di rumah kalian yang di halaman-halaman lain tuh, tumbuhan dan lain-lain. Pastikan dulu dia mau makan tersebut. Kalau misalkan mau makan, alhamdulillah, berarti daya tahan tubuh ataupun penyelamatan si kelinci itu masih ada harapan ya teman-teman. Kalau misalkan pelet nggak dikasih, nggak mau makan, tumbuhan tidak mau makan, apa-apa tidak mau makan, ternyata kelinci tersebut udah terjangkit penyakit kembung. Penyakit kembung ini walaupun udah diobatin ataupun ada obatnya, pengalaman saya selama nggak usah disebutin, selama ini belum ada yang benar-benar hak paten yang bisa menyembuhkan penyakit kembung. Kalau saya menyembuhkan penyakit kembung itu juga walau alam 50-50 ya teman-teman, antara penyakit antara memakai obat manusia ataupun memakai obat tradisional, sangat-sangat tipis daya tahan hidup mereka. Oke, buat sobat-sobat, mudah-mudahan video ini mudah dipahami ya buat kalian-kalian, atau mencegah kelinci tersebut agar tidak terjangkit penyakit-penyakit kembung. Oke, buat sahabat Odon Kaos, terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.